Ada berapa yang bisa pulang kampung kalian? Ada rencana pulang kampung? Sudah? Oh sudah balas dendam ternyata ya. Ya, nama saya Lisman, Pak Lisman Komaradi, boleh panggil Pak, Ko, Kak, Abang, Mas, boleh juga boleh ya. Boleh. Ya, hari ini kita satu event khusus tentang merayakan apa? Kemerdekaan. Jadi kalau saya panggil teman-teman aja lah ya supaya gampang. Kalau nanti saya panggil Neng, ada yang bilang, waduh saya bukan Neng. Saya panggil Mbak, saya panggil Tante, tersinggung gitu ya. Ya, saya panggil teman-teman ya. Teman-teman semua, merdeka! 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 Gitu dong. Orang Indonesia harus tahu yang namanya merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Oke, hari ini kita akan bahas satu bagian yang tadi sudah dikatakan tentang merdeka secara keuangan, ya. Kemerdekaan secara keuangan. Sekarang apa? Mungkin saya tanya dulu teman-teman semua. Apa artinya merdeka? Apa artinya bebas? Merdeka itu apa? Bebas, bukan? Bebas. Ya, itu tidak ada tekanan. Oke, apalagi? Tidak ada penjajahan. Ya, merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang, kita tidak dijajah lagi gitu ya. Kalau merdeka keuangan, merdeka apa artinya? Oh. Betul, saya kira mereka tidak ada uang gitu ya. Yang tidak punya uang merdeka nggak? Masih berjuang untuk tidak punya uang atau tidak punya hutang? Tidak punya hutang. Iya, kenapa sih kalian punya banyak uang? Pengen beli apa-apa. Pengen beli apa-apa? Beli apa? Beli rumah. Beli rumah. Bahagia keluarga. Punya usaha sendiri. Apalagi? Bisa sekolahkan anak, bisa mengawinkan anak juga gitu ya. Bisa kawin sendiri. Bisa kawin juga. Wow. Kamu kawin semua. Ini abangmu yang kasih uang lah. Iya, kadang-kadang kita mau punya banyak uang untuk karena uang seringkali kita identikan dengan kebahagiaan. Ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang melayang. Benar? Benar lagi. Pengalaman pribadi ya. Oh, banyak abang yang melayang ya. Betul segala. Tapi kenyataannya seringkali yang kita hadapi, kok uang kita kok enggak, kok habis terus. Itu kayaknya bocornya di mana gitu ya? Nggak tahu gitu ya. Setiap kali terima uang, wah $600, wah banyak rasanya gitu ya. Banyak. Baru 3 hari tinggal $5. Tinggal $2 malah gitu ya. Itu bocor di mana? Kalian pernah pikir nggak bocor di mana sih uang kalian? Teman-teman yang saya akan baca Lukas 16 yang hari ini saya diminta untuk bahas dari ini. Tidak semua dari ini, tapi saya akan bacakan ini. Prinsip secara khusus saja gitu ya, secara umum sebenarnya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak juga perkara dalam perkara-perkara besar. Jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon dan dalam hal uang yang tidak jujur, Allah Bapa di surga, kami berdoa kiranya Engkau tolong kami untuk bisa memikirkan hal keuangan dengan serius. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ada 3 macam kemerdekaan yang saya mau bagikan pada teman-teman semua gitu. Karena seringkali masalah uang itu masalah yang sebenarnya sangat real gitu. Tiap hari kita hidupi, tiap hari kita jalani gitu ya. Pertama-tama yang saya ingin ajak kita supaya kita melihat uang supaya kita bisa sungguh-sungguh merdeka dari yang namanya perbudakan uang. Ya, ada seorang mengatakan uang itu adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang buruk. Nggak tahu? Dan uang itu kalau dia jadi cuma melayani kita, jadi pelayan itu baik gitu ya. Karena dengan uang kita harus apa-apa juga butuh uang ya. Beli makan, beli rumah, beli baju, beli kebutuhan, perlu uang. Kalau dia itu melayani kita, hamba yang baik. Tetapi dia jadi tuan yang buruk kalau uang itu menjadi tuan kita. Menjadi sesuatu yang mengatur kita. Ya. Karena seringkali demi uang, jadi kita juga katakan akar segala kejahatan ialah uang. Bukan uang, salah ya. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi masalahnya bukan di uangnya,
Ini jangan-jangan kita yang salah, uang ini uang. Yang salah adalah Cinta uang. Kita salah uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Gara-gara cinta uang banyak orang, saya mendengar banyak cerita tentang keluarga hancur. Ya. Perceraian, anak melawan orang tua, segala macam semua terjadi demikian karena waktu di Indonesia pun juga gara-gara ya yang kita selalu berdoa buat Indonesia ya, banyak kasus korupsi di mana-mana. Kenapa? Cinta uang. Karena uang, cinta uang. Iya, kalau Sambo, aduh, kita Sambo. Kalian masih mengikuti? Masih. Siapa? Kisah Sambo atau pihak Prada J? C. Prada J. Prada J harus bebas atau tidak? Oh, harus. Kita jadi bicara Sambo ini. Korupsi, perang, semua kadang-kadang cuma karena semua orang banyak cinta uang. Dan juga sering kalau kita dalam hal kita secara personal gitu ya, sering nggak kita khawatir dan depresi gara-gara uang. Lucu ya, coba kalian ngomongin uang berapa nih saya lihat. Wah. Dengan $50 ini kalian bisa melakukan apa? Lumayan mau jajan. Luar jajan. Tapi gara-gara nggak ada uang ini, gara-gara selembar kertas kalian bisa apa? Depresi. Bisa depresi, bisa nggak tidur. Nah, siapa yang pernah nggak tidur gara-gara uang? Tiap hari kali ini ya. Karena nggak ada uang gitu, kalau ada uang enggak. Siapa yang pernah nggak tidur gara-gara banyak uang? Uang yang cuma lembar itu kadang-kadang bisa bikin manusia yang begitu kuat gitu menangis, memohon-mohon, nggak bisa tidur, stres. MRT gitu ya, lihat ada ibu-ibu bengong gitu, tanya kenapa? Dia baru ternyata dompetnya baru jatuh dan hilang, dia nggak tahu mau kemana. Misalnya uang itu bisa mempengaruhi kita, uang itu bisa memperbudak kita. Ya, ini teman-teman semua Kemampuan kita. kalau bahasa Indonesia namanya besar pasak daripada wah bagus juga bahasa Indonesia kalian. Besar pasak daripada tiang. Artinya kalian sebenarnya tidak butuh, sebenarnya tidak harus gitu, tapi karena aduh teman saya itu baru beli, kenapa saya nggak beli gitu ya? Teman saya itu baru punya ini, kenapa saya enggak? Kadang-kadang seringkali kita punya hutang karena iri. Ada karena iri? Karena keinginan yang tidak penting. Ya. Dan juga sebenarnya kadang-kadang hutang itu memberikan ilusi palsu bahwa kita punya uang, ya nggak? Rasanya seneng gitu ya, dapat tiba-tiba dikasih pinjam utang $600. Belum mampus. Belum tahu ini hutang, bukan punya uang kalian. Kayak di Singapura juga ada masalah dengan yang namanya kredit card gitu. So, kalian jangan nggak mungkin ya kredit card ya, jangan. Kredit card juga gitu, rasanya tuh nggak ada apa ya, nggak sakit untuk keluarin uang gitu. Nah, teman-teman coba latih bebas dari beban hutang. Enak gak? Enak. Coba yang lagi nggak punya hutang, rasanya gimana kalau nggak punya? Enak. Tidak ada pikiran gitu ya. Pikiran ya. Tidak ada harus beban harus membayar dan sebagainya. Karena hutang itu sebenarnya sekali lagi juga tidak melatih kita untuk bertanggung jawab mengelola uang kita. Kita percaya Allah itu memberikan kita cukup dan lebih. Ya, amin untuk itu ya. Kita mau memberikan cukup sehingga ketika kita berhutang atau kita mau itu seperti seolah-olah kita ingin seperti tidak percaya juga kepada Tuhan. Memang ada waktu-waktu tertentu kita mungkin berhutang karena memang kebutuhan besar, kebutuhan mendadak, itu is okay gitu ya. Karena kita juga bisa harus saling menolong satu sama lain. Yang Tuhan katakan itu kita harus hutang, cinta kasih satu sama lain. Dan terutama kalau kita tahu gitu ya, dalam iman Kristen kita percaya pada akhirnya semuanya juga memang kita jangan tidak boleh punya hutang, tapi kita juga punya. Sekarang kita coba mengakhiri dengan satu tekad ya. Dengan saya mulai dengan kata merdeka kan ya. Sekarang coba kita akan ngomong tiga merdeka itu ya. Ketika saya bilang merdeka, kalian juga sebutkan dua merdeka gitu ya. Dari pertama apa? Budak uang. Yang kedua merdeka dari beban utang. Ketiga merdeka untuk memberi. Oke? Saya merdeka. Merdeka dari yang kedua merdeka dari bebas utang, beban utang. Yang ketiga merdeka untuk bisa memberi. Ya, saya berharap kita semua sungguh-sungguh ingat pesan
firman Tuhan hari ini, Amin. agar kita tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Ingat dan percaya, sesulit apapun hidup kita, Allah itu bersama-sama dengan kita. Allah itu mencukupkan, Allah itu mendampingi kita, Allah itu mengerti setiap pergumulan dan persoalan. Karena uang hanyalah salah satu tanda daripada pemeliharaan Allah bagi kita. Jangan jadikan uang itu sebagai Allah. Ya. Oke, yuk mari kita berdoa. Minta uang mereka dari budak uang, mereka dari beban hutang. Yang ketiga, merdeka untuk bisa memberi pada yang membutuhkan. Coba bicara ke teman kalian, yang paling susah yang mana dan kenapa dari ketiga macam merdeka ini? Oke, silakan, coba bicara 1-2 menit. Merdeka dari budak uang, perbudakan uang, merdeka dari beban hutang, merdeka untuk memberi kepada sesama atau menolong sesama. Yang mana yang paling susah untuk hidup merdeka? Pertama. Ngobrol dulu. Pertama ya. Iya. Jangan sampai ya. Tapi harus dibayar. Harus dibayar. Tapi yang bagaimana dulu ya. Yang betul-betul kita, yang kayak orang yang kita tahu lah. Ya. Oke, sudah ya. Gampang ya menjawabnya. Siapa yang bilang paling susah itu merdeka? Yang paling sulit ya, paling sulit. Mungkin saya balik. Yang paling gampang. Yang paling gampang dilakukan merdeka dari yang 1, 2, atau 3? 3. Oh, kalian paling gampang memberi. Wah, kalian murah hati semua ya. Kalian memberi kepada saya hari ini. Tapi kepada tidak tega. Iya, tidak yang tega paling ya. susah, yang bilang paling susah merdeka dari budak uang. Iya, 1. Merdeka dari beban hutang? Setengah. Oke, kalian mungkin sudah mengalami susahnya untuk dililit hutang. Iya, betul. Orang biasanya kalau mengalami susahnya dililit hutang tuh biasanya akan lebih was-was untuk hutang. Ya, betul. Bagus. Mungkin nanti habis ini kalau ada komitmen bersama-sama gitu ya, kita berjanji untuk tidak mengutang. Kita berjanji untuk membayar hutang dulu. Membayar hutang ya, betul sekali. Harus bayar hutang kalian dulu ya. Harus dilunasi. Untuk tidak jangan utang. Tidak kasih hutang, kalau itu terserah kalian ya. Karena tidak berhutang gitu loh ya. Tidak berhutang ya. Dan kemudian berjanji untuk bisa mengelola keuangan. Nah, yang paling penting mungkin yang pertama itu bebas dari budak uang. Kalian tidak melihat uang itu sebagai tuan, ya, sebagai yang mengontrol kalian. Gitu. Nggak ada uang, kalian tiba-tiba jadi stres, sedih, yang nggak jelas gitu ya. Atau kita juga kita sering berantem, bertengkar antara teman gara-gara